Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Putri Rahayu dari kelas manajemen 20G dengan nomor NIM 202000080229. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi portofolio dan investasi pada bab ke-8, yaitu tentang beta saham. Beta adalah rasio lindung nilai dari investasi sehubungan dengan pasar saham. Beta merupakan suatu pengukur volatilitas atau tingkat fluktuasi dari return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar dalam pasar modal. Hubungan antara resiko sendiri dan resiko beta menunjukkan bahwa aset dengan beta lebih dari 1 meningkatkan varians portofolio, sementara aset dengan beta kurang dari 1 menguranginya jika ditambahkan dalam jumlah kecil. Beta sebagai operator linear. Pasar beta dapat ditimbang, rata-rata ditambahkan, dan lain-lain. Artinya, jika portofolio terdiri dari aset 80% A dan aset 20% B, maka beta portofolio adalah 80% kali beta aset A dan 20% kali beta aset B. Tujuan beta saham. Pasar beta sejati dapat dilihat sebagai hasil rata-rata jika banyak penarikan yang tak terbatas dapat diamati, tetapi karena mengamati lebih dari satu hasil imbang tidak pernah benar-benar terjadi. Pasar beta sejati tidak pernah dapat diamati bahkan dalam retrospeksi. Hanya pasar beta yang direalisasikan yang dapat diamati. Namun rata-rata perkiraan terbaik dari pasar beta yang direalisasikan juga merupakan perkiraan terbaik dari pasar beta sejati. Estimator pasar beta harus bergulat dengan dua masalah penting. Yang pertama, beta pasar yang mendasari diketahui bergerak dari waktu ke waktu. Yang kedua, investor tertarik pada perkiraan terbaik dari pasar beta yang berlaku, paling menunjukkan realisasi pasar beta masa depan yang paling mungkin atau yang akan menjadi kontribusi risiko yang direalisasikan untuk portofolio mereka, dan bukan di pasar historis beta. Beta estimator yang ditingkatkan. Estimator tersebut termasuk Bloom atau Bloomberg Beta atau digunakan secara mencolok di banyak situs web keuangan, Beta Fasicek, Beta Scholes-Williams, dan Beta Dimson. Penggunaan beta equilibrium. Dalam model penetapan harga aset modal ideal atau CAPM, risiko beta adalah satu-satunya jenis risiko di mana investor harus menerima pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dari tingkat bunga bebas risiko. Beta non-pasar. Kadang-kadang beta lain dari pasar beta digunakan. Teori penetapan harga arbitrase atau APT memiliki beberapa faktor dalam modelnya, dan dengan demikian membutuhkan beberapa beta. CAPM hanya memiliki satu faktor resiko, yaitu pasar secara keseluruhan, dan dengan demikian hanya bekerja dengan beta biasa. Misalnya, beta sehubungan dengan perubahan harga minyak. Beta yang biasa dikutip dalam analisis reksadana sering mengukur eksposur ke patokan dana tertentu, bukan ke pasar saham secara keseluruhan. Derivatif adalah contoh aset non-linear, sedangkan beta bergantung pada model linear. Beta bukanlah ukuran risiko istimewa atau beta finance. Di bidang keuangan, model penetapan harga aset modal atau CAPM adalah model yang digunakan untuk menentukan, diperlukan secara teoritis, tingkat pengembalian dari aset untuk membuat keputusan tentang menambahkan aset ke portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Menurut Husnan 2009, penilaian terhadap beta sendiri dapat dikategorikan ke dalam 3 kondisi, yaitu yang pertama, apabila beta sama dengan 1, berarti tingkat keuntungan saham I berubah secara proporsional dengan tingkat keuntungan pasar, menandakan bahwa resiko sistematis saham I sama dengan resiko sistematis pasar. Kemudian yang kedua, apabila beta lebih dari 1, berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini menandakan bahwa resiko sistematis saham I lebih besar dibandingkan dengan resiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut sebagai saham agresif. Dan yang terakhir, apabila beta kurang dari 1, berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih kecil dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini menandakan bahwa resiko sistematis saham I lebih kecil dibandingkan dengan resiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut saham defensif. Pertama, ada model 3 faktor Fama Prancis. Faktor tersebut adalah yang pertama ada resiko pasar, kedua kinerja perusahaan kecil versus besar, dan yang terakhir adalah kinerja buku atau pasar yang tinggi versus perusahaan buku atau pasar rendah.
Konsep risiko pada beta saham yang pertama ada resiko keuntungan atau manajemen resiko, alat yang berfokus pada pemahaman konsentrasi dalam laporan laba rugi dan menilai risiko yang terkait dengan konsentrasi tersebut dari perspektif laba bersih. Kemudian terdapat resiko keuntungan. Resiko keuntungan secara longgar, pengukuran. Selanjutnya, resiko individu, resiko keuangan untuk pasar, resiko keuangan untuk bisnis, resiko keuangan dalam berinvestasi, resiko ekonomi, resiko harga komoditas, resiko inflasi dan resiko suku bunga, resiko utama, resiko keusangan, resiko model, resiko keuangan bagi pemerintah, kebijakan pemerintah, perubahan suku bunga, obligasi pemerintah, alat untuk mengendalikan resiko keuangan, dan resiko dan diversifikasi. Harga saham telah menjadi isu sentral dalam penelitian bidang akuntansi dan keuangan. Sejalan dengan pengembangan teori portfolio selection oleh Henry Markowitz, CAPM oleh Sharp, Linter, dan Mosin telah menarik minat banyak peneliti dalam bidang keuangan. Menurut CAPM, return masa depan yang diharapkan dari satu aset merupakan kombinasi dari risk-free dan risk premium yang diharapkan oleh investor dari non-diversible risk yang diukur dengan beta. Penelitian yang dilakukan untuk mengukur resiko sistematis telah dimulai sejak tahun 1970-an dan awal 80-an. Banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana informasi keuangan mempengaruhi harga saham dan pengambilan keputusan. Kemudian, Beaver, Kittler, dan Scholes pada tahun 1970 menemukan bahwa dividend payout ratio mempunyai korelasi yang signifikan terhadap beta saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Malik dan Ghosh pada tahun 1996, Wibowo pada tahun 2001, dan Aulia Hamzah pada tahun 2006 menunjukkan hasil yang berlawanan. Beta saham sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan model pasar dengan persamaan Elton, Edwin, dan Gruber et al. Pada tahun 2003 dengan persamaan RI sama dengan A plus BIRM plus EI. Banyak riset mengkaji tentang beta saham, dividend payout ratio, harga saham, portofolio optimal, DER, PBV, PER, IPS, dan lain-lain. Beberapa judul penelitian terkait dengan beta saham, pengaruh likuiditas terhadap beta saham. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-8 ini, yang dimana di dalamnya membahas tentang beta saham. Saya Putri Rahayu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.